Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat wasilah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah buah daripada puasa. Apa kaitannya sabar itu bisa terlahirkan daripada puasa? Yang sedikit terkadang di antara kita memahami puasa itu hanya menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Sehingga kalau orang pemikirannya masih seperti itu, maka jangan heran orang terkadang puasa masih ada yang marah-marah, orang puasa masih ada yang berkata kasar, orang yang berpuasa masih ada yang berbuat tidak baik. Karena tidak memahami daripada inti orang berpuasa itu bukan hanya sekali lagi yang menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Tapi bulan Ramadan ini juga adalah mendidik diri kita agar bisa menjadi orang-orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Di antaranya menjadi orang-orang yang bersabar. Nabi Muhammad SAW sampai pernah menjelaskan dan menceritakan. Kalau ada orang mengganggumu, sedangkan engkau dalam keadaan berpuasa, maka ucapkan kepada orang tersebut, ini so'ib. Sesungguhnya aku berpuasa. Artinya, kita di saat mengatakan ini so'im, bukan hanya sekedar memberikan info kepada orang tersebut agar memahami kita berpuasa. Tapi itu juga interaksi untuk diri kita agar jangan sampai kita marah dengan ucapan kita. Jangan sampai kita marah dengan perbuatan kita dan sikap kita karena kita sedang berpuasa. Oleh karenanya sebagian para ulama sampai membagi tentang tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama ada namanya saumul am. Puasanya orang awam, puasanya orang pada umumnya. Yaitu orang yang menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Ini puasanya orang pada umumnya. Yang kedua, ada namanya saumul khos, puasanya orang khusus. Yang dia di samping menjaga dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari, dan dia menjaga anggota dohirnya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saumul khosul khos, puasanya orang khusus di atas orang khusus. Di samping dia menjaga anggota dohirnya tadi tidak bermaksiat kepada Allah, dia juga menjaga hatinya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Bagaimana berpuasa kita diperintah menjaga anggota dohir kita. Apa arti menjaga? Bersabar. Bersabar, menjaga mata agar tidak melihat yang haram. Itu bersabar. Karena sabar definisinya kata para ulama at-tahammulu ala masyaqqah. Menahan dari segala sesuatu yang berat. Kita berat. Menahan kita punya mata tidak melihat yang haram. Di bulan Ramadan kita berusaha tidak membuka televisi. Sabar. Atau kita kalau memang harus membuka televisi hanya di tontonan-tontonan yang baik, bukan yang melanggar aturan syariat. Di saat kita buka HP hanya untuk tontonan-tontonan yang baik. Bahkan kalau perlu kita puasakan kita punya televisi, kita puasakan kita punya HP. Karena itulah hakikat daripada orang yang berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di antara takwa isinya itu adalah sabar. Sehingga kalau kita berpuasa, kok kita masih belum bisa bersabar, masih bisa belum mengontrol mata, telinga, lidah, tangan kita, kaki kita, maka belum mendapatkan buah daripada puasa. Kemudian kalau kita juga di saat puasa, kita belum bisa mengontrol hati kita, tidak menjauhkan hati ini daripada kesombongan, daripada riya, hasud, ujub, dan semua penyakit-penyakit hati, berarti kita belum mendapatkan daripada buah puasa tersebut yang namanya kesabaran. Oleh karenanya di bulan Ramadan ayo kita betul-betul pahami buah daripada puasa ini namanya adalah sabar. Maka jadilah orang yang bersabar di bulan Ramadan ini. Kemudian sedikit tips dari Al-Faqih. Terlepas daripada bulan Ramadan, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bersabar. Khususnya di bulan Ramadan ini. Menjadi orang yang bersabar adalah jangan pernah kita merasa ujian yang kita alami ini adalah ujian yang paling berat. Sekarang banyak sekali orang berputus asa di saat diuji oleh Allah karena dia selalu merasa
ujian saya paling berat, tidak ada yang lebih berat melebihi daripada saya. Dan jangan heran kalau kita ketemu orang, di saat diingatkan oleh kita tentang kesalahannya, tentang mungkin sikap dia yang salah di dalam memahami ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ustadznya dimarahin, kadang-kadang kiainya diceramain sama dia. Kenapa? Karena dia tidak memahami cara untuk bersabar adalah jangan pernah merasa ujian kita ini paling berat. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mensabdakan kepada kita, kalau engkau ditimpa ujian oleh Allah, lihat orang yang di atasmu masih banyak yang ujiannya lebih berat daripada dirimu. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau kita masih merasa diri kita ini ujian yang paling berat, paling besar, maka kita sulit untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Coba kita jujur di dalam diri kita masing-masing. Di desa kita tinggal, di situ ada orang yang lebih miskin daripada kita. Status ekonominya di bawah kita. Tapi ujian mereka lebih berat daripada kita. Mereka bisa bersabar, mereka bisa sukses melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita masih merasa ujian kita ini adalah ujian yang paling berat. Oleh karenanya, semoga dengan berkah kita berpuasa di bulan Ramadan, kita mendapatkan buahnya, yaitu kesabaran yang bisa kita miliki sampai kita bisa bersabar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan bersabar atas musibah ujian penyakit yang Allah berikan kepada kita, termasuk bersabar dari manusia atas ejekan, fitnah, gunjingan, adu domba, dan semoga dengan sabar itu kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.